Pada prinsipnya, beternak sapi perah organik adalah cara beternak yang memberi kesempatan kepada sapi perah untuk hidup secara alami. Beberapa keuntungan dari beternak organik adalah sapi perah hidup lebih sehat, lebih tahan terhadap gangguan penyakit, serta susu organik yang dihasilkan lebih berkualitas dibandingkan dengan susu konvensional. Susu organik bebas dari kontaminasi bahan kimia seperti pupuk kimia, hormon buatan, pestisida, antibiotik, dan logam berat, serta bermanfaat untuk kesehatan. Dalam beternak sapi perah organik, peternak harus menerapkan standar operasional prosedur beternak sapi perah organik secara garis besar. Cara beternak sapi perah organik sesuai SNI 6729/2016 adalah sebagai berikut. Kandang sapi perah organik harus standar, baik ukuran maupun bentuk bangunannya. Tersedia tempat makan dan minum, tempat istirahat dilapisi dengan karpet karet, serta tersedia ruang karantina, ruang untuk menyimpan pakan dan ruang tempat peralatan. Kandang dilengkapi dengan tempat umbaran, bisa dibuat di dalam atau di luar kandang. Bila dibuat di dalam kandang, ukuran kandang 10 meter persegi per ekor, antara kandang dan tempat umbaran diberi pemisah. Bila dibuat di luar kandang, ukuran tempat umbaran 5 meter persegi per ekor dibuat sedekat mungkin dengan kandang, dan antara kandang dan tempat umbaran dibuat pintu untuk keluar masuk sapi perah dari kandang ke tempat umbaran. Di Kecamatan Tutur, umumnya sapi perah diberi pakan hijauan rumput setia dan rumput pacong. Konversi lahan dilaksanakan selama 12 bulan. Lahan hanya diberi pupuk organik sebanyak minimal 10 ton per hektar, diberikan sebelum tanam atau setiap selesai panen. Setelah konversi selesai, lahan dipertahankan tetap organik dengan perlakuan seperti masa konversi. Konversi sapi perah dilaksanakan selama 9 bulan. Sapi tidak dikelu dan dilepas, kecuali saat diperah dan penanganan kesehatan. Hanya diberi pakan hijauan yang dipanen dari lahan organik dan konsentrat organik yang disediakan oleh koperasi, sesuai kebutuhan, serta air tersedia cukup. Setelah masa konversi selesai, sapi perah dipertahankan tetap organik dengan perlakuan seperti pada masa konversi. Hijauan dipanen umur 60 hari, dilayukan selama 12 jam, dipotong kecil menggunakan koper atau pemotong lain. Tiap ekor diberi 30-40 kg hijauan per hari, tergantung berat badan ternak sesuai kebutuhan. Pakan konsentrat disediakan oleh koperasi, berupa cipro organik. Selama masa bunting diberi 4 kg konsentrat per ekor per hari, dan selama laktasi diberi 10 kg konsentrat per ekor per hari. Pakan hijauan dan konsentrat dicampur merata, diberikan 2 kali sehari, pagi dan sore. Cara pemberian pakan seperti ini dilakukan mulai sapi perah dikonversi. Penanganan kesehatan sapi perah dilakukan dengan 3 cara, yaitu pencegahan, pengendalian, dan pengobatan. Dalam beternak sapi perah organik, penanganan kesehatan diutamakan dengan cara pencegahan terhadap gangguan penyakit, yaitu kandang selalu bersih dan tidak lembab. Sapi dimandikan tiap hari sekali, serta tali pusar pedet yang baru lahir dicelup ke dalam larutan desinfektan organik seperti daun sirih. Memindah sapi sakit ke ruang karantina, dan sesering mungkin memberi jamu alami empon-empon untuk menambah nafsu makan. Pemerahan dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Tahapan pemerahan adalah mencuci tangan dan peralatan memerah sebersih mungkin, membersihkan ambing dan puting dengan lembut menggunakan kain bersih yang sudah dicelup ke dalam air hangat, menggunakan minyak kelapa sebagai pelumas selama proses pemerahan, membuang susu pancaran pertama dan kedua dari masing-masing puting, meletakkan ember yang sudah bersih dan kering di bawah ambing untuk mewadahi susu hasil perahan, melakukan pemerahan dengan cepat dan tuntas, serta merendam puting ke dalam air sirih sesaat setelah pemerahan untuk mencegah kuman masuk dalam puting. Susu organik hasil pemerahan disaring dan dimasukkan ke dalam milk can berlogo organik. Kemudian milk can ditutup rapat. Milk can berisi susu organik segera dibawa ke pos penampungan koperasi tidak lebih dari 30 menit dari selesai memerah. Susu organik yang dihasilkan oleh peternak organik KPSP Setia Kawan tidak mengandung antibiotik dan logam berat sebagai salah satu indikator pangan yang sehat. Berternak sapi perah organik di KPSP Setia Kawan dimulai Januari 2022 dan pada Desember 2022 telah mendapatkan sertifikasi organik dari LSO Seloliman. Sertifikat organik berlaku selama 3 tahun dan tiap tahun dilakukan surveilan oleh tim LSO Seloliman.
kami memastikan bahwa apa yang sudah kita keluarkan sertifikatnya adalah mereka atau produk ini sudah sesuai dengan standar. Dari sistem mutu sendiri, sebenarnya yang kita tetapkan di sini adalah untuk bagaimana kita menjalankan sertifikasi. Kita bisa menyatakan bahwa mereka memang bisa melakukan budidaya organik, khususnya untuk produk susu ini adalah ketika ketersediaan apa yang ada di situ sudah mengikuti di standar. Kalau organik itu dan juga tidak banyak, kita dituntut untuk tidak banyak menggunakan kimia, itu yang saya suka.